Selamat malam Bu Diana, nama saya Yosya Berksanto Silaban. Izinkan saya menjelaskan dalam video ini untuk tugas video video pengganti UTS. Pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah institusi hukum jaminan kebendaan yang khas dalam sistem pertanahan Indonesia. Secara fungsional, hak tanggungan memberi jaminan kepada kreditur berupa hak atas hasil perolehan dari objek tanah yang dibebani apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau yang disebut kata lain wan prestasi. Ketentuan hak tanggungan bertujuan untuk memberi kepastian hukum, mempermudah akses pembiayaan, dan mempercepat proses penyelesaian klaim kredit bagi lembaga pemberi pinjaman. Dari sudut pandang hukum material, hak tanggungan bersifat aksesuar karena melekat pada hubungan utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Dari segi formal, munculnya hak ini diresmikan melalui pendaftaran oleh kantor pertanahan sehingga menghasilkan sertifikat hak tanggungan atau SHT yang memuat titel eksekutorial. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum hak tanggungan di Indonesia meliputi beberapa sumber. Nomor 1, UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Pasal 51 memberikan landasan konstitusional bahwa hubungan hukum mengenai hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Agraria. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atau UUHT. Regulasi khusus yang merinci konsep, objek, subjek, prosedur pembuatan akta pemberian hak tanggungan, pendaftaran serta tata cara eksekusi. Undang-Undang hak tanggungan juga mengatur tentang sifat hak, pembebanan, dan prioritas kreditur. Nomor 3, peraturan pelaksana dan peraturan BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan teknis pendaftaran, format akta, dan administrasi di kantor pertanahan. Nomor 4, ketentuan hukum perdata. Prinsip-prinsip dasar perikatan dan perjanjian dalam KUH Perdata terkait hubungan utang piutang yang menjadi dasar bagi hak tanggungan sebagai hak aksesuar. Yang ketiga, ada ciri-ciri hak tanggungan. 1. Hak kebendaan atau real right. Hak tanggungan memberikan hak langsung atas hasil objek tanah. Artinya, hak tersebut bersifat erga omnes atau dapat dipertahankan terhadap siapapun selama hal itu terdaftar. 2. Droit de suite atau hak mengikuti. Hak tanggungan melekat pada objek tanah sehingga meskipun objek berpindah tangan, dijual atau ditransfer, hak tanggungan tetap mengikuti objek tersebut sampai dilunasi atau dihapus. 3. Droit de preference atau hak preference. Pada saat eksekusi, kreditur pemegang hak tanggungan akan dipenuhi lebih dahulu dari hasil penjualan objek daripada kreditur kongruen atau yang tidak memiliki jaminan yang setara. 4. Aksesuar, mengikuti perjanjian pokok. Keberadaan hak tanggungan tergantung pada ada atau tidaknya perikatan pokok, misalnya perjanjian kredit. Jika perjanjian pokok bubar, maka asas hak tanggungan juga ikut sirna, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian. Nomor 5, ketentuan eksekutorial. Surat hak tanggungan memuat titel eksekutorial yang memberikan dasar bagi pelaksanaan eksekusi langsung tanpa perlu menempuh putusan peradilan terlebih dahulu atau para execute, tetapi tetap tunduk pada prosedur lelang yang diatur. Keempat, subjek hak tanggungan. Yang pertama ada pemberi hak tanggungan atau debitur atau pemilik tanah. Orang atau badan hukum yang secara sah memegang hak atas tanah. Ini bisa berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan beberapa hak pakai tertentu. Dan sepakat membebani hak tersebut sebagai jaminan. Nomor 2, penerima hak tanggungan atau kreditur. Biasanya bank atau lembaga pembiayaan lain yang menerima hak sebagai jaminan pelunasan kredit. Kreditur harus tercantum jelas dalam APHT dan SHT. Dalam praktik, pihak ketiga atau misalnya pemegang hak tanggungan sebelumnya dapat berinteraksi karena urutan pendaftaran menentukan prioritas. Oleh karena itu, due diligence sertifikat tanah sangat penting sebelum pemberian kredit. 5. Objek hak tanggungan.
Yang rincian objek yang dapat dijadikan hak tanggungan itu yang pertama hak milik, yang objek utamanya paling sering dibebani. Nomor 2 hak guna bangunan, yang ketiga hak guna usaha, yang keempat hak pakai tertentu yang dapat dialihkan. Yang dialihkannya berdasarkan ketentuan UU-HT dan peraturan Badan Pertanahan Nasional. Selain hak atas tanah itu sendiri, objek hak tanggungan meliputi benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti bangunan, tanaman yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, dan hak-hak lain yang melekat pada tanah tersebut apabila dinyatakan demikian dalam APHT. Namun, beberapa hak terbatas atau hak yang tidak dapat dialihkan oleh undang-undang tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan. Nah, tahapan pemberian hak tanggungan. Yang pertama itu perjanjian kredit atau perjanjian pokok. Hubungan hukum utama timbul melalui perjanjian utang piutang yang menyepakati pembebanan jaminan. Nomor 2, kesepakatan pembebanan. Para pihak menyetujui bahwa tanah tertentu akan dijadikan jaminan. Yang ketiga, pembuatan APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan. APHT disusun dan dibuat oleh PPAT. APHT memuat identitas para pihak, dasar perjanjian kredit, uraian objek, jumlah atau plafon kredit, serta ketentuan lain seperti nilai tanggungan, bunga, dan jangka waktu. Pendaftaran APHT. Nah, APHT itu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat atau BPN bersama dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya berisi biasanya itu mengenai sertifikat tanah asli, identitas, dan surat perjanjian kredit. Yang kelima, penerbitan sertifikat hak tanggungan atau SHT. Setelah pemeriksaan administrasi, kantor pertanahan menerbitkan SHT yang menjadi bukti terdaftarnya hak tanggungan dan memuat titel eksekutorial. Praktik terbaik atau best practice-nya itu sebelum pendaftaran, bank melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi serta penilaian atau appraisal atas nilai tanah untuk menentukan nilai jaminan yang memadai. Nah, yang ketujuh itu akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Nah, rincian isi dan fungsi APHT yaitu fungsi utamanya sebagai dokumen yang merekam persetujuan pembebanan jaminan antar debitur dan kreditur. Dasar bagi kantor pertanahan untuk melakukan pendaftaran. Nah, isi pentingnya itu berisi identitas para pihak, uraian jelas mengenai objek yang berisi nomor sertifikat, letak, luas, rujukan, perjanjian kredit, jumlah pokok kredit atau plafon, ketentuan tentang bunga, biaya, cara-cara pelunasan, dan persetujuan eksekusi apabila terjadi hubungan prestasi. Nah, peran PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah yang bertanggung jawab menyusun APHT sesuai ketentuan teknis sehingga akta sah secara formal dan dapat diproses untuk pendaftaran. APHT bukanlah sertifikat. APHT adalah dokumen perjanjian yang diajukan untuk pendaftaran sehingga menjadi SHT. Nah, sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan itu penjelasannya, SHT adalah bukti pendaftaran bahwa suatu hak atas tanah telah dibebani dengan hak tanggungan. SHT diterbitkan oleh kantor pertanahan dan memuat informasi administrasi, identitas pihak, uraian objek, serta titel eksekutorial. Nah, titel eksekutorial yaitu kausal dalam SHT yang memberikan dasar bagi pelaksanaan eksekusi tanpa harus memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu. Ini memberikan efisiensi bagi kreditur dalam menegakkan haknya. Kekuatan hukum. SHT merupakan dokumen publik yang dapat diperiksa oleh pihak ketiga. Umumnya posisi kreditur pemegang SHT akan lebih terlindungi karena prioritas pendaftaran. Nah, eksekusi yang ke-9, eksekusi hak tanggungan. Nah, detail mekanismenya itu salah satunya yang pertama syarat umumnya. Debitur harus dalam keadaan hubungan prestasi. Nah, syarat-syarat pelaksana yang tercantum dalam APHT dan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi. Nomor 2, paret execute.
Berdasarkan title eksekutorial dalam SHT, kreditur dapat melaksanakan eksekusi langsung melalui proses lelang, misalnya di KPKNL atau instansi yang ditunjuk untuk menjual objek hak tanggungan. Ketentuan ini diatur dalam UUHT, misalnya pasal 6 mengenai eksekusi atau parat executi. Nomor 3, penjualan di bawah tangan. Dalam beberapa keadaan, para pihak dapat menyepakati cara penyelesaian alternatif. Misalnya penjualan di bawah tangan dengan persetujuan debitur. 4. Pembagian hasil penjualan. Hasil penjualan lebih dahulu digunakan untuk menutupi biaya penjualan dan utang kepada kreditur pemegang hak tanggungan menurut urutan prioritas. Jika ada lebih atau ekses, sisanya dikembalikan kepada debitur atau pihak yang berhak. Nah, meskipun SHT memberikan dasar eksekusi yang cepat, prosedur administrasi dan langkah-langkah formal itu biasanya menurut pemberitahuan lelang tetap harus dilaksanakan untuk menghindari tuntutan atau pembatalan eksekusi. Nah, contoh kasusnya atau kasusnya itu misalnya B, kasus hipotesisnya B, sebagai debitur menerima fasilitas KPR dari Bank X untuk pembelian rumah. Sebagai syaratnya, B menyetujui pembebanan sertifikat tanah dengan hak tanggungan. Bank X membuat APHT bersama B dan mendaftarkannya. Kantor pertanahan menerbitkan SHT atas nama Bank X. Beberapa tahun kemudian, B mengalami kesulitan keuangan dan gagal membayar kewajiban sesuai jadwal. Sesuai klausul dalam APHT dan SHT, Bank X melakukan prosedur eksekusi parate execute, yang itu mengajukan pelaksanaan lelang terhadap rumah tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok utang, bunga, dan biaya lelang. Jika terdapat kelebihan hasil lelang, sisanya dikembalikan kepada B. Nah, analisisnya yang dapat kita buat itu Bank X mengeksekusi berdasarkan SHT tanpa perlu putusan pengadilan. Namun, prosedur lelang harus mengikuti aturan yang berlaku. Kreditur lain yang tidak memiliki jaminan yang sama tidak dapat menuntut hak atas hasil lelang sebelum klaim Bank X ini dipenuhi. Nah, ada permasalahan dalam masyarakat yang yaitu 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Banyak debitur yang tidak memahami konsekuensi pembebanan hak tanggungan. Ketika terjadi uang prestasi, masyarakat sering menganggap lelang tanah sebagai bentuk perampasan, bukan pelaksanaan hak hukum. Yang kedua, keterbatasan akses informasi pendaftaran. Beberapa kantor pertanahan masih menghadapi kendala sistem digitalisasi, sehingga proses pendaftaran hak tanggungan sering memakan waktu lama. Ketiga, penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Dalam praktik, terdapat oknum yang memasukkan dokumen atau sertifikat tanah sehingga menimbulkan sengketa antar kreditur dan pihak lain yang merasa dirugikan. 4. Ketimpangan kekuatan antara kreditur dan debitur dan posisi bank sebagai pemegang kekuasaan finansial seringkali lebih dominan sehingga debitur tidak memiliki daya tawar dalam perjanjian hak tanggungan. Yang kelima, kurangnya sosialisasi hukum. Masih sedikit masyarakat yang memahami mekanisme eksekusi hak tanggungan yang sah menurut hukum, sehingga munculnya persepsi negatif terhadap lembaga lelang. Nah, menurut Maria S.W. Sumarjono, akar masalah ini adalah rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap dalam bidang agraria, serta lemahnya sistem administrasi tanah yang menyebabkan konflik kepemilikan dan pelaksanaan eksekusi tidak berjalan transparan. Nah, kesimpulannya, hak tanggungan merupakan lembaga jaminan kebenaran yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa menghapus hak milik debitur atas tanahnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memperkuat sistem ini melalui pengaturan yang jelas, prosedur pendaftaran yang pasti, serta kekuatan eksekutorial yang efektif. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan serius di masyarakat, mulai di ketidaktahuan hukum, birokrasi yang lambat, hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pendaftaran tanah berbasis digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan ketat terhadap lembaga pembiayaan serta pejabat pertanahan.
Secara konseptual, hak tanggungan mencerminkan 3 nilai utama hukum: kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan ekonomi. Menurut pandangan Budi Harsono dan Maria S.W. Surmanjono, keberadaan hak tanggungan adalah wujud konkret dari cipta hukum agraria nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan yang tertib, hak tanggungan dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui jaminan yang transparan, legal, dan berkeadilan. Sekiranya itu dari saya Yosia Borengsan Silaban dengan NIM 24450 105. Sekian dari saya, terima kasih.